Bab terima kasih atas kerja keras kamu. Pintu ruang rahasia itu terbuka perlahan. Dominic yang menunggu di luar langsung menengok. Dia melihat Dwight keluar bersama seorang wanita muda berusia 20-an. Dia memiliki wajah yang halus dan menunjukkan sedikit semangat heroik. Pada saat yang sama, dia mirip Aurora dalam beberapa hal. Sebenarnya, dia adalah Aurora dewasa. Dominic bergegas maju dan bertanya dengan gugup. Senior Dwight, bagaimana hasilnya? Dwight hanya tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Dia ingin melihat bagaimana Diana dan Dominic akan akrab satu sama lain. Diana menatap Dominic. Dia juga berbalik untuk melihatnya. Mata mereka saling tertuju. Setelah beberapa saat, dia tidak tahan lagi dan membuang muka. Ia tidak tahu harus bagaimana menghadapi Aurora setelah ia mendapatkan kembali ingatannya. Lagi pula, dia jauh lebih tua darinya. Dia berharap dia masih anak-anak karena tidak ada tekanan untuk bergaul dengannya seperti itu. Sedangkan Diana juga tidak tahu harus berbuat apa. Dia adalah satu-satunya perempuan di antara 5 kaisar domain spiritual. Setelah tinggal di posisi tinggi untuk waktu yang lama, dia secara alami mengembangkan kepribadian yang menyendiri. Namun, ketika dia kehilangan ingatannya, karakternya berubah total. Sekarang dia mengingat masa lalunya, hatinya dipenuhi dengan perasaan campur aduk. Dia ingin memanggilnya Big Dom seperti biasa. Tapi dia sekarang Diana, bukan Aurora. Keheningan terjadi untuk beberapa saat. Akhirnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Bukankah kamu mengatakan bahwa apapun yang terjadi, aku selalu bisa memanggilmu Big Dom? Apa yang terjadi denganmu sekarang? Sekarang ingatanmu sudah kembali. Entah apa kamu masih sudi memanggilku Big Dom? Jawabnya dengan senyum kecut. Ia merasa sedikit malu saat ini. Diana terus bertanya. Bukankah sekarang aku Aurora? Aku tidak tahu. Kamu pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal terakhir kali. Siapa yang tahu apa yang akan kamu lakukan kali ini? Aku tahu aku salah terakhir kali. Aku minta maaf. Bagaimana kalau aku masih memanggilmu Big Dom? Meskipun aku merasa agak canggung, ini adalah kebenaran, bukan? Dia tiba-tiba menyunggingkan senyum menawan. Dia tidak pernah tersenyum seperti itu sebelumnya. Pada saat ini, dia tidak terlihat seperti permaisuri yang tenang dan menyendiri, tetapi seorang gadis kecil. Pengalamannya selama bertahun-tahun di dunia spiritual telah banyak mengubahnya. Oke. Dominic menjawab lugas. Lalu, dia tersenyum. Dia takut dia akan mengulangi apa yang dia lakukan terakhir kali setelah mendapatkan kembali ingatannya. Dia bersenang-senang dengannya. Seperti yang dia katakan meskipun dia sudah dewasa dan mendapatkan kembali ingatannya, dia tetaplah Aurora. Baiklah, kamu bisa bicara sendirian nanti. Dominic, mari kita cari tempat untuk duduk. Ada hal penting yang ingin aku diskusikan denganmu. Timpal Dwight. Dominic berasumsi itu pasti tentang musuh Aurora. Mereka telah menyakiti jiwanya 2 kali, jadi mereka harus sangat kuat. Dia tidak tahu apa-apa tentang pertama kalinya. Tapi kedua kalinya, mereka membuatnya berkeliaran selama berbulan-bulan. Untuk itu, dia tidak akan melepaskan mereka. Senior Dwight, Aurora, ikut aku. Mereka bertiga pergi ke ruang resepsi pavilion harta karun dan duduk. Diana yang pertama bicara. Big Dom, aku berjanji bahwa setelah aku mendapatkan ingatanku kembali, aku akan menceritakan semuanya. Nama asli aku adalah Diana Jones, dan aku satu-satunya wanita di antara 5 kaisar domain spiritual. Saat itu, aku disergap, dan jiwa aku terluka parah. Jadi, aku tidak punya pilihan selain memasuki dunia spiritual untuk memelihara jiwaku. Aku tidak pernah berharap untuk bertemu denganmu. Kamu banyak membantuku, jadi waktu pemulihanku sangat dipersingkat. Dominic bertanya-tanya. Diana Jones? Satu-satunya wanita di antara 5 kaisar domain spiritual? Dia kemudian mengangguk dan bertanya. Apakah hanya ada 5 pejuang kekaisaran di domain spiritual? Baik Dwight maupun Diana tercengang dengan pertanyaannya. Apakah kamu tidak tahu tentang 5 kaisar domain spiritual? Dwight bertanya. Ia tidak habis pikir kenapa Dominic menanyakan pertanyaan bodoh seperti itu. 5 pejuang kekaisaran terkenal di domain spiritual. Sejujurnya, sebenarnya, aku bukan dari domain spiritual peradaban tingkat 9, tetapi dari peradaban yang lebih rendah, jadi aku tidak tahu banyak tentang domain spiritual. Dominic langsung mengatakan yang sebenarnya kepada mereka. Dengan kekuatannya saat ini, dia akan dihormati dimanapun dia berasal. Meskipun dia berasal dari bumi, yang bahkan bukan peradaban tingkat 1, tidak ada yang berani memandang rendah dirinya. Karena hanya ada 5 petarung imperial di seluruh level 9 civilization, dia tidak perlu takut. Meskipun 3 lainnya adalah semua kaisar surga, dia tidak akan takut dengan serangan gabungan mereka. Setelah semua, dia memiliki 81 klon prasurga kaisar. Rata-rata, 27 klon bisa bertarung melawan 1 kaisar surga. Apalagi klonnya bisa meledak sendiri kapan saja. Bahkan kaisar surga tidak dapat mengalahkan mereka dengan mudah.
Jika dia bekerja lebih keras untuk mengumpulkan 10 juta poin super kaya, dia bisa menerobos ke level 1 dari Heaven Emperor. Pada saat itu, ketiga kaisar surga tidak akan cocok untuknya. Ia percaya diri, jadi ia tidak perlu berbohong. Dwight melompat berdiri dan bertanya dengan kaget. Apa? Kamu bukan dari domain spiritual tapi peradaban inferior? Benar, aku bukan dari domain spiritual. Dominic menggelengkan kepalanya. Bagaimana ini mungkin? Jika kamu berasal dari peradaban tingkat rendah, bagaimana kekuatan jiwa kamu bisa mencapai tingkat kaisar prasurga? Apa kamu bercanda? Dwight tidak bisa lagi tetap tenang. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana seorang anak laki-laki dari peradaban tingkat rendah telah sampai di tempatnya saat ini. Di seluruh domain spiritual, Darren adalah satu-satunya yang kekuatan jiwanya telah mencapai ranah kaisar surga. Dan hanya ada sedikit orang di peradaban level 9 yang kekuatan jiwanya telah mencapai alam kaisar surga, apalagi peradaban tingkat rendah. Itu tidak mungkin. Diana sangat terkejut sampai kehilangan kata-kata. Matanya terpaku pada Dominic. Aku tidak perlu berbohong. Aku bukan dari domain spiritual, aku juga tidak pernah ke sana. Aku baru saja ke peradaban tingkat 7 di dekat tanah airku. Dominic menjelaskan dengan pasti. Lalu bagaimana kamu bisa masuk ke dunia spiritual? Dwight bertanya. Dunia spiritual adalah harta sihir yang ditinggalkan oleh ahli perkasa dari domain spiritual dan tempat bagi semua makhluk hidup di domain spiritual untuk mengolah jiwa mereka. Meskipun kekuatan jiwa Dominic telah mencapai alam kekaisaran, dia tidak bisa memasuki dunia spiritual, kecuali dia berada di domain spiritual. Namun, dia mengatakan bahwa dia belum pernah ke domain spiritual, yang tidak masuk akal. Tentu saja, aku punya caraku sendiri. Jangan tanya tentang itu. Dominic tidak akan memberitahu mereka tentang sistem. Bahkan orang-orang yang paling dia percayai tidak mengetahuinya. Itu adalah rahasia terbesarnya. Oke, aku tidak bertanya. Setiap orang punya rahasianya masing-masing, tak terkecuali aku. Dwight tidak lagi berjuang dengan itu. Dia berpikir. Bahkan Mirklester mistisisme tidak bekerja untuk Dominic, jadi dia harus memiliki rahasia. Mengapa repot-repot bertanya? Alam semesta begitu besar sehingga apapun bisa terjadi. Terima kasih atas pengertianmu, Senior Dwight. Aku tidak akan menggali rahasiamu, tapi sekarang aku punya pertanyaan yang sangat penting untuk ditanyakan padamu. Tolong jawab dengan jujur. Ini menyangkut hidup dan mati seluruh domain spiritual. Kata Dwight tiba-tiba dengan nada serius. Kata-kata serius dan ekspresi bingung Dominic. Dominic bertanya-tanya. Apa yang terjadi? Bagaimana jawaban aku bisa menyangkut kelangsungan hidup domain spiritual? Aku tidak cukup kuat untuk memutuskan nasib makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun ada keraguan di hatinya, dia menjawab dengan serius. Silakan lanjutkan. Aku akan menjawab dengan jujur. Apakah kekuatan jiwamu telah mencapai alam kaisar surga? Ya, itu hanya mencapai alam itu. Dominic mengangguk. Bagaimana dengan kekuatanmu yang sebenarnya? Apakah kamu sudah menjadi kaisar surga? Setelah menanyakan itu, Dwight menatap lurus ke arah Dominic. Diana pun berbalik menatap Dominic. Ini adalah pertanyaan yang paling mereka khawatirkan. Jika Dominic adalah kaisar surga, maka dia akan dapat menghentikan Darren dari merusak domain spiritual, tetapi jika tidak, maka tidak ada yang akan dapat menghentikan Darren. Dengan kekuatan jiwanya di alam kaisar surga, Dominic bukanlah tandingan Darren. Bagaimanapun, kekuatan jiwa seseorang terbatas dalam banyak hal. Saat mereka menyaksikan dengan penuh harap, Dominic perlahan menggelengkan kepalanya dan menjawab. Tidak, aku tidak. Kekuatan jiwaku menerobos ke alam kaisar surga karena beberapa alasan khusus. Dia mengatakan yang sebenarnya. Dia belum menjadi kaisar surga. Namun, dia tidak takut bertemu dengan kaisar surga. Teknik cloningnya bisa membantunya mengalahkan lawan di level yang lebih tinggi. Ketika Dwight dan Diana mendengar jawabannya, mata mereka meredup. Mereka saling memandang dan bisa merasakan kekecewaan satu sama lain. Semakin besar harapan, semakin besar kekecewaannya. Tidak mudah untuk menerobos ke alam kaisar surga. Dominic lahir di peradaban tingkat rendah. Itu sudah merupakan keajaiban bahwa itu kekuatan jiwanya telah mencapai alam kaisar surga. Sulit baginya untuk menjadi kaisar surga. Domain spiritual adalah peradaban tingkat 9. Setelah bertahun-tahun pembangunan yang tak terhitung jumlahnya, Darren adalah satu-satunya yang telah menjadi kaisar surga. Bagaimana bisa Dominic dari peradaban tingkat rendah mencapai tingkat itu? Bukan karena tidak ada jenius dalam peradaban tingkat rendah, tetapi karena sumber daya mereka lebih langka daripada peradaban tingkat tinggi. Tidak peduli seberapa besar potensi seseorang, sumber daya dibutuhkan untuk membantu mereka. Itulah mengapa ada lebih banyak pejuang dalam kekuatan besar. Dominic harus menghadapi keberuntungan yang tak terpikirkan, dikombinasikan dengan bakatnya, untuk mencapai tingkat keberhasilannya saat ini. Namun, ini jarang terjadi di alam semesta.
Dominic menyadari kekecewaan Dwight dan Aurora. Dengan kekuatan jiwanya saat ini, dia bisa merasakan perubahan halus dalam ekspresi mereka. Berdasarkan pengamatannya, dia menduga musuh Aurora pasti seorang Half Emperor, karena itulah mereka mengajukan pertanyaan seperti itu. Mereka merasa kecewa begitu mereka mengetahui bahwa itu dia bukan seorang kaisar surga. Tapi dia tidak tahu mengapa musuh Aurora ada hubungannya dengan kelangsungan hidup domain spiritual. Dia tidak bisa tidak bertanya. Apakah kamu dalam masalah yang hanya bisa diselesaikan oleh kaisar surga? Iya nih. Seorang teman kami, Darren, tersesat dalam kultivasinya. Dia menjadi murung. Begitu dia menjadi gila, dia tidak mengenali siapapun, dan dia membunuh orang. Dia sudah mencapai alam kaisar surga, dan tidak ada seorang pun di domain spiritual yang cocok untuknya, jadi kita harus mencari kaisar surga lain untuk menekannya. Jika tidak, seluruh domain spiritual akan berada dalam bahaya. Jelas Dwight sederhana. Dominic memenuhi syarat untuk mengetahui segalanya. Karena itu, Dwight tidak menyembunyikannya dan menceritakan apa yang terjadi pada Darren. Dominic akhirnya mengerti apa yang telah terjadi. Dia belajar sepotong informasi penting dari kata-kata Dwight. Setelah Darren tersesat dalam kultivasinya, dia menjadi kaisar surga. Dia akan mengamuk dan membunuh orang kapan saja. Tak seorang pun di domain spiritual bisa mengalahkannya. Artinya, Darren adalah satu-satunya kaisar surga di domain spiritual. Orang bisa membayangkan apa konsekuensinya jika tidak ada yang bisa menundukkan kaisar surga yang gila. Semua makhluk hidup lainnya tidak lebih dari semut baginya. Ini akan menjadi sepotong kue bagi Darren untuk menghancurkan domain spiritual. Itu hanya masalah waktu. Jadi begitu. Tidak heran senior Dwight bertanya apakah aku telah mencapai alam kaisar surga. Sayangnya, aku sudah mengecewakanmu. Kata Dominic menyesal. Dia awalnya ingin memberitahu mereka bahwa itu dia bisa berurusan dengan kaisar surga. Tapi setelah dipikir-pikir, dia memutuskan untuk tidak melakukan itu untuk saat ini. Bukannya ia ingin menyembunyikannya. Tapi Dwight tidak akan mempercayainya meski dia mengatakan itu. Menurut Dwight, hanya kaisar surga yang bisa mengalahkan Darren. Orang lain tidak bisa melawannya, bahkan kaisar prasurga. Dominic tidak bisa menggunakan teknik cloningnya di dunia spiritual, jadi dia tidak bisa membuktikan kata-katanya. Dia tidak ingin ada yang meragukannya, jadi dia memutuskan untuk membuktikannya dengan kekuatannya. Dengan kekuatan besar datang tanggung jawab besar. Dia tidak akan mempertaruhkan nyawanya untuk orang lain, tetapi jika dia cukup kuat, dia akan mencoba yang terbaik untuk mencegah Darren membantai domain spiritual. Selanjutnya, di sanalah Aurora tinggal. Dwight menghela nafas dan berkata, "Tidak masalah. Kamu hanya dari peradaban tingkat rendah. Ini adalah keajaiban bahwa itu kekuatan jiwa kamu telah mencapai alam kaisar surga pada usia yang begitu muda. Aku percaya bahwa itu dengan beberapa waktu lagi, kamu pasti akan menjadi kaisar surga sejati." Senior Dwight benar. Big Dom, aku percaya padamu. Kamu akan segera menjadi kaisar surga. Diana mencoba menghibur Dominic. Meskipun dia telah mendapatkan kembali ingatannya, dia masih memperlakukan Dominic seperti sebelumnya. Mereka kecewa karena Dominic bukan kaisar surga. Tetapi mereka tidak dapat menyalahkannya, karena dia lahir di peradaban tingkat rendah dan hanya pernah ke peradaban tingkat 7 sebelumnya. Mereka tidak bisa terlalu keras pada orang yang luar biasa seperti itu. Aku memiliki keyakinan pada diriku sendiri. Jangan khawatir. Aku berjanji akan menghentikan Darren mengamuk di domain spiritual. Tapi karena aku tidak di sana sekarang, kamu harus mengulur waktu. Aku akan menuju ke domain spiritual segera setelah aku meninggalkan dunia spiritual. Kirimkan aku lokasinya. Dominic tidak menurun. Dia langsung mengatakan kepada mereka bahwa dia akan berurusan dengan Darren. Dia tidak meniup trompetnya sendiri. Dia benar-benar mampu melakukan itu. Dia berpikir, meskipun Darren adalah kaisar surga, lalu apa? Aku tidak percaya bahwa itu dia dapat bertahan dari serangan 81 klon kaisar prasurga aku. Dwight dan Diana menatap Dominic kaget. Mereka berpikir, apakah dia benar-benar tahu apa yang dia bicarakan? Dia bahkan memandang rendah seorang kaisar surga. Meskipun Dominic memiliki kekuatan jiwa seorang kaisar surga dan efektivitas tempur seorang kaisar prasurga, dia tidak cocok untuk Darren, seorang kaisar surga. Apakah dia bisa melarikan diri darinya atau tidak akan tergantung pada keberuntungan. Ini bukan lelucon. Sebaliknya, itu adalah kebenaran. Bagaimanapun, perbedaan di antara mereka terlihat jelas. Perbedaan antara kaisar prasurga dan kaisar surga sangat signifikan. Dominic, kamu bukan kaisar surga, jadi kamu tidak bisa membantu dalam hal ini. Apa yang perlu kamu lakukan sekarang adalah mencoba yang terbaik untuk mencapai alam kaisar surga. Roh kamu sudah ada di sana, jadi aku tidak berpikir itu akan sulit bagi kamu. Kami akan mencoba yang terbaik untuk memberi kamu lebih banyak waktu. Kata Dwight. Dia berharap Diana bisa menenangkan Darren sebelum Dominic menjadi kaisar surga. Maka mereka akan memiliki kesempatan yang lebih baik untuk menang. Tapi apakah Diana setuju melakukannya? Apakah Dominic setuju?
Tuan Dwight, jangan khawatir. Aku punya rencanaku sendiri. Mari kita lupakan Darren untuk saat ini. Sekarang aku mau tanya sama kalian, siapa yang lukai berat arwah Aurora menjadi 2 kali? Di mana dia? Pada titik ini, mata Dominic menyipit, penuh niat membunuh. Tidak peduli siapa musuhnya, dia akan membuatnya membayar harganya. Setelah mengetahui bahwa itu hanya ada satu kaisar surga di domain spiritual, dia sama sekali tidak khawatir. Pada saat ini, niat membunuh Dominic melelehkan hati Diana. Dia sedikit tersipu. Dia menoleh dan tidak berani menatapnya lagi. Dia selalu mengaguminya. Dan sekarang dia bertanya tentang siapa musuhnya, siap membalasnya. Ini membuatnya semakin mencintainya. Ini juga menunjukkan bahwa jika seorang wanita mencintai seorang pria, apapun yang dilakukannya benar di matanya. Gadis biasa bisa menjadi kecantikan yang luar biasa di mata prianya. Tetapi jika wanita itu tidak mencintai pria itu, tidak peduli seberapa banyak yang dia lakukan untuknya, dia tidak akan tergerak. Jadi, pria cerdas tidak akan pernah mengejar wanita yang tidak menunjukkan cinta padanya. Darren dan Dominic adalah contoh yang baik. Darren telah tinggal bersama Diana selama ratusan zaman. Sebuah zaman adalah 129.600 tahun, jadi, apa arti ratusan zaman? Jumlah waktu itu cukup lama untuk memindahkan siapapun. Tapi Diana tetap bergeming. Ketika mereka mengetahui bahwa Diana mengalami serangan diam-diam dari tim super mesin dan ras pemakan jiwa, orang yang paling gugup adalah Darren. Untuk membantu Diana, dia bahkan mengambil risiko menerobos ke alam kaisar surga. Akibatnya, kepribadian gandanya terintegrasi. Namun, itu pun tidak bisa menggerakkan Diana. Dominic hanya merawatnya selama beberapa tahun sebelum merebut hatinya. Cinta selalu membawa rasa sakit. Tidak ada yang tahu bagaimana cinta itu dimulai, dari mana asalnya, bagaimana ia akan tumbuh, kemana ia akan pergi, atau bagaimana ia akan berakhir. Bukan makhluk dari domain spiritual yang melukai Diana. Sebaliknya, 2 ras dari luar, tim mesin super dan ras pemakan jiwa, melakukannya bersama. Namun, aku khawatir kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk membalas dendam untuk Diana. Sebelum aku masuk ke dunia spiritual, Darren sudah terlebih dahulu melakukannya. Dia seorang kaisar surga, jadi mereka tidak punya kesempatan untuk bertahan hidup. Jawab Dwight. Mendengar itu, Dominic menatap Diana. Samar dia mengangguk, menandakan bahwa Dwight mengatakan yang sebenarnya. Darren tahu bahwa dia harus mengejar tim mesin super dan perlombaan pemakan jiwa. Jadi dia belum benar-benar kehilangan akal sehatnya, kan? Dominic bertanya dengan penuh keraguan. Dominic, kondisi Darren sedikit rumit, dan aku tidak bisa menjelaskannya secara gamblang dalam waktu singkat. Kami telah bersama untuk waktu yang sangat lama, lebih lama dari yang kamu bayangkan. Dia sekarang menjadi bom waktu. Jika dia sedikit terstimulasi, dia bisa meledak kapan saja. Maka tidak akan ada yang bisa mengendalikannya. Domain spiritual tidak memiliki kekuatan untuk menahan pembantaian seorang kaisar surga. Kata Dwight tak berdaya. Aku mengerti. Dominic mengangguk. Secara insting, ia merasa ada sesuatu di antara Darren dan Diana. Jika tidak, pada saat seperti itu, Darren tidak akan berpikir untuk bertarung melawan tim super mesin dan perlombaan pemakan jiwa. Dan kebetulan 2 ras itu adalah pelaku yang telah merusak semangat Aurora menjadi 2 kali. Lagi pula saat Dwight membicarakan Darren, Aurora mengalihkan pandangan darinya. Itulah mengapa ide muncul dalam pikiran Dominic S. Tapi itu hanya perasaan. Dia tidak tahu situasi spesifiknya, jadi dia tidak akan menebak-nebak. Dia memutuskan untuk mencari tahu jawabannya setelah tiba di domain spiritual. Dominic, apakah kamu yakin ingin pergi ke domain spiritual? Dwight bertanya. Iya nih. Begitu keluar dari dunia spiritual, aku akan segera ke sana. Jawabnya pasti. Dia tidak berani membuang waktu, karena Darren dapat membantai orang yang tidak bersalah di domain spiritual, di mana dia tidak memiliki saingan, kapan saja. Jika dia tidak cukup kuat untuk mengalahkannya, maka dia tidak akan merasakan beban apapun. Tapi dia cukup kuat. Jika makhluk yang tak terhitung jumlahnya di domain spiritual mati karena dia berlama-lama, dia tidak akan memaafkan dirinya sendiri. Ia tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi. Baiklah. Kami akan pergi keluar dan melihat situasi. Kemudian kami akan memberitahu kamu lokasi persis dari domain spiritual. Ada baiknya kamu pergi ke sana. Kami butuh bantuanmu untuk merekonstruksi tubuh fisik Diana. Kata Dwight setelah berpikir panjang. Tuan Dwight. Diana ingin mengatakan sesuatu, tapi Dwight menyela. Diana, aku tahu. Jangan khawatir. Dia pasti tahu apa yang ingin dia katakan. Dwight takut Dominic akan bertemu dengan Darren di domain spiritual. Jika Darren tahu hubungan Dominic dan Diana, dia akan benar-benar gila dan membunuh Dominic dengan segala cara. Dwight punya pertimbangan. Dalam hal apapun, Dominic sangat membantu.
Dan Dwight percaya bahwa setiap orang yang bisa membuat Myrtle Star mistisismnya menjadi bumerang tidak bisa menjadi orang bodoh. Baiklah, Tuan Dwight, haruskah aku berangkat sekarang? Kita dapat membahas detailnya ketika aku mencapai domain spiritual. Dominic adalah orang yang tidak sabar. Semakin awal dia tiba, semakin sedikit makhluk yang akan mati. Iya nih, kami akan pergi juga. Sudah lama berlalu sejak kita tiba di dunia spiritual. Aku ingin tahu apa yang terjadi di luar. Setelah bertukar informasi kontak, mereka bertiga menarik diri dari dunia spiritual. Dominic kembali ke bumi. Saat dia membuka matanya, dia mengambil komunikator untuk melihat apakah Dwight telah mengiriminya lokasi domain spiritual. Perangkat komunikasi telah mengalami modifikasi sistem, dan dapat dihubungkan ke jaringan domain spiritual. Itu nomor seri yang unik. Dwight belum mengiriminya lokasi. Saat memeriksa pesan di komunikator, Dominic melihat satu dari Angela, putri ras elf. Dia mengundangnya untuk menghadiri upacara besar mereka, yang akan berlangsung dalam 10 tahun. Beberapa tahun telah berlalu. Dominic tidak ingin pergi, tapi dia tiba-tiba teringat bahwa ras elf berada di domain spiritual. Jika Angela bisa mengiriminya lokasi domain spiritual, dia akan bisa segera berangkat. Dia tidak tahu apakah Dwight akan mengirimkannya. Dia pernah melihat baik Dwight maupun Aurora mengkhawatirkan sesuatu. Ia tidak mau menunggu lebih lama lagi. Ia pun segera menghubungi Angela. Dominic mengirim pesan dengan komunikator, yang telah dimodifikasi oleh sistem, ke Angela, putri ras elf, menanyakan di mana ras elf berada. Yang benar-benar ingin dia ketahui adalah lokasi domain spiritual. Dia setidaknya perlu tahu arah sebelum berangkat. Akan merepotkan jika dia pergi ke arah yang berlawanan dan semakin jauh dari domain spiritual. Maka dia tidak akan pernah bisa mencapainya. Ia berpikir bahwa Angela tidak akan segera menjawab. Namun, sebelum dia bisa bangun dan keluar dari tempat latihannya, komunikator itu berbunyi bip. Ia melihat orang yang tadi menghubunginya adalah Putri Angela. Setelah ragu sejenak, ia pun menjawabnya. Komunikator memancarkan penghalang cahaya, dan Angela muncul di dalamnya. Bagus! Dominic, akhirnya kamu menghubungiku. Melihatnya, Angela sangat senang hingga menyeringai lebar. Paruh pertama pengalamannya di dunia spiritual membuatnya takut, dan dia tidak ingin mengingatnya. Tapi paruh kedua tak terlupakan baginya. Sejak dia bertemu Dominic dan diselamatkan olehnya, dia menikmati pemandangan yang unik untuk domain spiritual. Sangat luar biasa sehingga dia tidak mau kembali bersama Ratu Eliza. Angela, aku benar-benar minta maaf, tapi aku sangat sibuk akhir-akhir ini. Aku telah menghabiskan sebagian besar waktu aku di dunia spiritual dan jarang keluar. Itu sebabnya aku belum menghubungimu. Jawab Dominic sambil tersenyum. Dia memiliki kesan yang baik terhadapnya. Sebagai putri ras elf, dia tidak mengudara sama sekali dan selalu lincah dan ceria. Dominic menyukai gadis seperti dia. Namun, untuk menghindari masalah, dia berpikir bahwa lebih baik menjaga jarak darinya sebisa mungkin. Beberapa hal tidak dapat dijelaskan dengan jelas, terutama dalam hal hubungan. Setelah dia mendapatkan sistem, setiap wanita hebat yang dia temui memiliki perasaan padanya. Dia tahu tentang kekurangan dalam karakternya dan tidak mau menyakiti orang-orang di sekitarnya. Keberuntungan semacam ini dengan wanita pernah membuatnya tertekan. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah mencoba yang terbaik untuk menjauh dari mereka. Ia berharap seiring berjalannya waktu, cinta mereka akan memudar. Kamu tidak perlu minta maaf, Dominic. Aku senang karena kamu masih mengingatku. Tentu saja aku tidak akan melupakanmu. Meskipun kita belum saling kenal lama, kita berteman. Teman tidak akan saling melupakan. Kamu benar, Dominic. Kami adalah teman dan akan menjadi teman seumur hidup. Dan kamu pernah menyelamatkan hidupku. Sejak dia melihat Dominic, senyumnya tidak pernah berhenti. Bisa dilihat betapa pentingnya dia di hatinya. Itu bisa dimengerti. Jika dia tidak bertemu Dominic, tidak ada yang bisa mengatakan apa yang akan terjadi padanya. Kecuali Dominic, tidak ada yang akan membelinya dengan harga tinggi dan berteman dengannya. Hampir semua makhluk di domain spiritual meneteskan air liur di atas ras elf. Setiap pria dengan status tinggi memiliki wanita ras elf. Dan setiap orang menginginkannya. Bahkan jika mereka tidak ingin menikahinya, mereka dapat menjualnya dengan sejumlah besar uang. Sudah, karena sebagai temanmu, aku pasti membantumu. Ngomong-ngomong, Angela, kamu bilang kamu ingin aku menghadiri upacara balapanmu. Aku tidak ada kerjaan saat ini, jadi aku bisa menerima ajakanmu. Setelah mengobrol sebentar, Dominic langsung ke intinya. Tujuan sebenarnya adalah mencari tahu lokasi domain spiritual. Itu bagus, Dominic. Aku senang kamu bisa datang ke sini. Aku akan mengirimkan lokasi kita nanti. Kata Angela bersemangat. Baiklah, aku akan menghubungimu sesampainya di sana. Setelah mendapatkan apa yang dia inginkan, Dominic memutuskan untuk menawar Wonar dan yang lainnya selamat tinggal. Kemudian dia akan menuju ke domain spiritual secepat mungkin.
Dia tidak akan membiarkan Darren membantai secara brutal makhluk-makhluk di domain spiritual. Selain itu, dia khawatir Aurora akan terluka. Bagaimanapun, dia harus pergi ke domain spiritual. Begitu dia tiba, dia bisa menawarkan bantuan jika sesuatu yang tidak terduga muncul. Selamat tinggal, Dominic. Aku akan menunggumu di sini. Selamat tinggal, Angela. Setelah mengakhiri panggilan, Dominic keluar. Dibimbing oleh Gwen dan Darla, Wenat dan yang lainnya menjalani penggarapan. Ketika mereka melihat Dominic, mereka segera berhenti dan menghampirinya. Dominic! Tuan Louis! Dominic! Semua gadis mulai berbicara dengan senyum bahagia mencerahkan wajah mereka. Apa tujuan dari kultivasi mereka? Mereka berharap untuk mencapai alam abadi dan hidup dengan Dominic selama suatu zaman 129.600 tahun. Dominic seperti tulang punggung mereka. Apakah semuanya baik-baik saja saat aku berlatih? Kamu harus bekerja keras di bawah Darla dan Gwen S. bimbingan. Ketika kamu mencapai realm abadi, kamu akan memiliki banyak waktu untuk bermain. Pada saat itu, aku akan menunjukkan kepada kamu di sekitar alam semesta, dan kamu akan menikmati semua berbagai pemandangan. Bukankah itu bagus? Dominic menyemangati mereka. Benarkah? Itu bagus. Aku benar-benar ingin melihat pada batas-batas alam semesta. Wenat berkata dengan gembira. Aku juga! Aku juga! Gadis-gadis itu dipenuhi dengan antusiasme. Selama mereka bisa tinggal dengan Dominic, mereka tidak peduli kemana mereka pergi. Tentu saja, mereka berharap untuk menikmati diri mereka sendiri di seluruh penjuru alam semesta. Bagi seorang wanita, tidak ada yang lebih menarik daripada bepergian dengan pria yang dicintainya. Jika kamu ingin pergi, maka kamu harus menganggap serius kultivasimu dan berusaha mencapai alam abadi secepatnya. Jika tidak, hidup kamu akan berakhir sebelum kamu mendapatkan kesempatan untuk pergi ke tempat-tempat yang jauh di alam semesta yang luas. Dominic berkata sungguh-sungguh. Dominic, jangan khawatir. Saat kamu tidak ada, semua orang bekerja keras. Dan mereka punya bakat. Dengan sumber daya terbatas, aku percaya bahwa itu mereka semua akan mencapai realm abadi suatu hari nanti. Kata Darla sambil berjalan. Itu benar. Aku tahu bahwa semua orang bekerja keras. Mencapai alam abadi hanya masalah waktu. Gwen menambahkan. Darla, Gwen, terima kasih atas kerja kerasnya. Dominic tulus saat mengatakan itu. Jika mereka tidak ada di sini, dia benar-benar tidak tahu bagaimana dia akan menghadapinya. Dia adalah kaisar prasurga, puncak dalam domain spiritual, peradaban tingkat 9. Tapi dia tidak memiliki kemampuan untuk mengajar Wenat dan gadis-gadis lain bagaimana berkultivasi. Bagaimanapun, semua prestasinya berasal dari sistem, bukan dari kerja kerasnya. Meskipun ketekunan dan kehati-hatiannya memainkan peran besar, dia tidak tahu bagaimana mencapai efek terbaik dalam kultivasi dalam keadaan normal. Dia hanya tahu cara menghabiskan uang. Di daerah ini, dia memiliki cukup banyak pengalaman. Dia telah mendapatkan semua ini dengan mengorbankan nyawa dirinya yang lain di ruang lain. Dominic lainnya melewati ruang dan waktu dan meninggalkan sistem kepadanya sehingga ia bisa mengubah nasib bumi. Dia hanya penerus. Dari awal sampai akhir, dia tidak pernah bekerja keras untuk kultivasinya, tetapi tentang bagaimana menghabiskan uang dengan cara low profile agar tidak menarik perhatian orang lain. Tidak sama sekali. Aku sangat senang melihat semua orang membuat kemajuan setiap hari. Darla tersenyum saat berbicara. Dominic, Wenat dan yang lainnya adalah muridku. Mengajar mereka adalah tanggung jawabku. Gwen juga menjawab. Pokoknya aku harus mengucapkan terima kasih. Aku akan segera pergi. Dan ada yang ingin aku katakan padamu. Mendengar itu, semua orang menjadi diam. Tidak ada suara yang terdengar, dan semua mata terfokus pada Dominic. Mereka menunggunya untuk melanjutkan. Menghadapi mata semua orang, dia berhenti sebentar dan kemudian melanjutkan. Ada sesuatu yang harus aku tangani dan akan meninggalkan bumi untuk beberapa waktu. Tujuan kamu saat ini adalah mencapai alam abadi. Pergi ke tempat-tempat baru akan mempengaruhi kultivasi kamu, jadi aku tidak akan membawa kamu bersama aku. Ketika kamu mencapai tujuan kamu, aku akan membawa kamu keluar untuk melihat-lihat. Dominic, kamu akan pergi? Darla mengerutkan kening saat dia bertanya. Dia mengangguk. Ya, Darla. Gwen, tolong jaga Wenat dan gadis-gadis lain selama aku pergi. Dominic, kamu mau kemana? Alam bintang? Wenat mau tidak mau bertanya. Tidak. Aku akan pergi ke domain spiritual. Ini adalah peradaban tingkat 9. Seperti yang mungkin kamu tahu, keluarga belum ada di sana. Jawabnya jujur. Gadis-gadis yang berkumpul di depannya sekarang adalah orang-orang yang paling dekat dengannya. Dia merasa tidak perlu berbohong kepada mereka, jadi dia hanya mengatakan yang sebenarnya. Peradaban tingkat 9? Darla dan Gwen terkejut dan menatapnya dengan ngeri. Yang lain tidak tahu apa arti.
Peradaban tingkat 9. Bagaimanapun, mereka lahir di bumi atau di Bima Sakti, keduanya merupakan peradaban yang lebih rendah. Meskipun seseorang telah tinggal di alam Stardom, dia tidak bisa mengetahui perbedaan antara peradaban. Tapi Darla dan Gwen tahu. Peradaban tingkat 9 berada di tingkat tertinggi di alam semesta. Di atas itu adalah peradaban level 10 yang legendaris, yang juga dikenal sebagai peradaban dewa. Peradaban level 9 memang ada, dan ada lebih dari satu di sabalam semesta samudra luas. Tapi tidak ada yang tahu apakah peradaban tingkat 10 ada atau tidak. Mereka hanya pernah mendengarnya dalam legenda. Dominic, kamu akan pergi ke domain spiritual? Darla tidak percaya apa yang dia dengar. Dia bertanya-tanya apakah dia salah dengar. Itu adalah peradaban level 9 dengan pejuang yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun Dominic sangat kuat dan berbakat, dia masih sangat muda. Bagaimana dia bisa mengalahkan monster-monster tua itu? Iya nih. Aku harus pergi ke domain spiritual. Selain berurusan dengan keluarga Bloom, ada hal lain yang harus kulakukan di sana. Kata Dominic dengan pasti. Dominic, kamu harus memikirkannya baik-baik. Domain spiritual adalah peradaban tingkat 9, peradaban tertinggi di alam semesta saat ini. Pejuang yang tak terhitung jumlahnya yang ada, dan banyak monster tua ada telah hidup selama zaman. Gwen mencoba menghentikannya. Jangan khawatir, Gwen. Aku sudah membuat persiapan penuh untuk perjalanan. Kamu tidak perlu khawatir tentang aku. Aku tidak takut pada siapapun, bahkan di domain spiritual. Kata Dominic percaya diri. Kami percaya padamu. Kamu cukup berbakat untuk naik dengan cepat di mana saja. Tapi domain spiritual berbeda dari alam Stardom. Kamu harus menyimpan profil rendah di sana. Jangan memprovokasi salah satu kekuatan besar di sana. Beberapa monster bahkan ada yang lebih tua dari Stardom Realm itu sendiri. Gwen memberitahunya. Aku tahu, Gwen. Tunggu saja aku di bumi. Aku akan membawamu ke sana saat aku mendapatkan pijakan di domain spiritual. Dominic awalnya ingin memberitahu semua orang bahwa kekuatannya sudah berada di puncak domain spiritual. Tapi setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk tidak melakukannya. Darla dan Gwen tidak akan percaya, jadi dia lebih suka tidak mengatakan apa-apa tentang hal itu. Dominic, berhati-hatilah dalam domain spiritual dan pastikan untuk tetap rendah hati. Keluarga Bloom tidak lemah. Belum terlambat bagimu untuk membalas dendam setelah kamu mendapatkan kekuatan yang cukup. Darla segera berkata. Darla, jangan khawatir. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Gadis-gadis lain tidak menyela percakapan mereka karena mereka tidak tahu apa itu peradaban tingkat 9. Dan semua orang yang telah bersama Dominic untuk waktu yang lama tahu bahwa begitu dia membuat keputusan, akan sulit untuk berubah pikiran. Yang dia butuhkan adalah dukungan, bukan oposisi. Dominic, kapan kamu pergi? Camille yang menanyakan pertanyaan ini. Ini mendesak, jadi aku harus pergi sekarang. Dia menjawab. Dominic, kamu sudah berlatih begitu lama. Pelatihan akhirnya selesai sekarang, dan kamu akan segera pergi. Kenapa kamu tidak tinggal bersama kami selama beberapa hari? Celia cemberut dan sedikit marah. Para wanita lain mengangguk, menandakan bahwa dia benar. Mereka semua terlihat marah, seperti wanita yang habis dicampakkan oleh suaminya. Mereka tidak ingin menghentikan Dominic pergi ke domain spiritual. Mereka hanya berpikir bahwa dia tidak boleh segera pergi setelah baru saja menyelesaikan latihannya. Mereka berharap dia bisa tinggal bersama mereka lebih lama. Dominic menepuk kepalanya dan menghiburnya. Celia, aku benar-benar memiliki sesuatu yang mendesak untuk dilakukan, jadi aku tidak bisa tinggal di sini bersamamu. Tapi aku berjanji, selama kamu bekerja keras dan mencapai alam abadi, aku akan membawamu ke setiap tempat di alam semesta. Apa pendapatmu tentang itu? Dominic, kamu berjanji padaku. Kamu harus menepati janjimu. Tentu saja. Saat itu, komunikatornya berbunyi bip. Itu adalah pesan dari Angela. Dia telah mengiriminya lokasi ras elf di domain spiritual. Pesan itu ditampilkan sebagai bagian bintang 3 dimensi yang sangat besar, megah. Wenat dan gadis-gadis lain semua terkejut karenanya. Bahkan Darla dan Gwen terpikat. Mereka pernah melihat bagian bintang dari alam Stardom, tetapi mereka belum pernah melihat bahwa itu dari domain spiritual, peradaban level 9. Itu bahkan lebih indah dari grafik bintang Stardom Realm. Lebih dari belasan pasang mata menatapnya. 2 titik bersinar menarik perhatian semua orang. Karena hanya 2 titik yang bersinar di seluruh bagian bintang 3 dimensi. Yang satu berada di tengah, sementara yang lain berada di sudut paling bawah. Dominic tahu bahwa yang di bawah mewakili lokasinya saat ini. Dan yang sentral, benar saja, adalah tempat ras elf tinggal. Ini adalah posisi kita saat ini, dan yang di atas adalah tempat yang aku tuju. Dia menunjuk 2 titik yang bersinar. Jarak antara 2 titik itu sepertinya tidak jauh. Namun, mereka tidak dapat menentukan jarak yang tepat tanpa mengetahui skala grafik. Dominic, bisakah kamu menemukan Stardom Realm dalam hal ini?
Darla bertanya. Jika dia bisa menemukannya, maka mereka akan dapat menghitung perkiraan jarak. Aku akan memperbesar dan melihatnya. Setelah mengatakan itu, dia melakukan sesuatu pada komunikator dan memperbesar titik bersinar di bagian bawah. 10 menit berlalu, tetapi mereka tidak dapat menemukan alam Stardom. Beberapa menit kemudian, mereka melihat peradaban berkembang yang dekat dengan titik bersinar. Itu lebih besar dari peradaban lain. Menurut perhitungan aku, ini adalah alam Stardom, kata Dominic. Kekuatan jiwanya yang kuat memberinya kemampuan menghitung yang luar biasa. Berdasarkan kecepatannya, dia bisa menghitung jarak ke semua tempat yang pernah mereka kunjungi. Darla dan Gwen saling memandang dengan syok di mata mereka. Mereka tidak melihat alam Stardom sampai mereka memperbesar grafik bintang selama lebih dari 10 menit. Bahkan sekarang, alam Stardom hanya sebuah titik di grafik. Seberapa jauh dari mereka adalah domain spiritual? Dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke sana? Dominic, itu sangat jauh. Kapan kamu akan berhasil di sana? Gwen bertanya kaget. Dia benar-benar takut dengan jarak antara tempat mereka berada dan domain spiritual. Bukan hanya dia. Gadis-gadis lain memiliki perasaan yang sama. Dalam pikiran mereka, Stardom Realm sudah cukup besar, tapi itu masih titik setelah memperbesar grafik bintang selama lebih dari 10 menit. Mereka tidak bisa membayangkan betapa besarnya galaksi dan bumi sebenarnya. Jika bukan karena keberadaan titik yang berkedip-kedip itu, tidak mungkin menemukan alam Stardom. Mereka mungkin harus memperbesar bagian bintang lebih jauh untuk melihatnya. Ini sangat jauh. Kapan kamu akan kembali? Wenat pun bertanya dengan khawatir. Semua orang berpaling untuk melihat Dominic. Mereka tidak ingin terpisah darinya terlalu lama, dan jarak ini memang sangat jauh. Berdasarkan kecepatan normal yang dibutuhkan untuk mendapatkan dari realm Stardom ke bumi, mereka memperkirakan bahwa itu akan Dominic waktu yang sangat lama untuk mencapai domain spiritual. Meski jauh, aku punya cara sendiri untuk segera sampai ke sana. Kamu tidak perlu khawatir tentang hal itu. Jawab Dominic percaya diri. Setelah kultivasinya mencapai alam kekaisaran, dia bisa mengabaikan belenggu ruang dan waktu, jadi sekarang dia bisa melakukan perjalanan jauh lebih cepat daripada yang dia lakukan di ruang 12 dimensi. Namun, kemampuan semacam ini hanya bisa digunakan olehnya sendiri. Jika dia ingin membawa semua orang bersamanya, dia harus melalui ruang 12 dimensi lagi. Karena bahkan seorang pejuang kekaisaran, yang belum mencapai alam kekaisaran, tidak akan mampu membebaskan diri dari belenggu ruang dan waktu. Dominic, kami tidak akan menyarankan kamu untuk mengubah pikiran kamu pada sesuatu yang kamu sudah memutuskan. Tapi dimanapun kamu berada, aku harap kamu bisa melindungi dirimu sendiri. Ada begitu banyak orang yang mencintaimu di sini menunggu kepulanganmu dengan selamat. Apa yang akan kami lakukan jika sesuatu terjadi padamu? Camille berkata serius. Kata-katanya mencerminkan pikiran semua wanita yang hadir. Mereka berkumpul karena Dominic. Jika sesuatu terjadi padanya, mereka akan kehilangan tulang punggung dan terpisah. Tuan Louis, selamat menempuh perjalanan. Kamu harus kembali dengan selamat, kata Darius lembut. Dia percaya bahwa tidak peduli di mana Dominic berada, dia akan selalu menjadi bintang yang paling mempesona dan menaklukkan semua rintangan. Kami akan menunggumu. Yolanda bergema. Jika kamu mengalami kesulitan, pikirkan tentang kami semua. Semua orang di sini akan diam-diam mendukung kamu, berdoa untuk kamu, dan memberikan berkat. Wenat menambahkan. Domain spiritual adalah peradaban tingkat 9 dengan pejuang yang tak terhitung jumlahnya. Ini berkali-kali lebih kuat dari Stardom Realm. Kamu harus memastikan keamanan kamu sendiri setiap saat. Jika kamu terluka atau sesuatu, kita semua akan sangat khawatir. Darla menimpali. Faktanya, perasaannya terhadap Dominic sedikit rumit. Apakah itu dalam hal usia atau kekuatan, ada kesenjangan besar antara dia dan Dominic. Mereka seharusnya tidak memiliki interaksi apapun. Tapi takdir mempermainkan mereka. Mereka telah melakukan sesuatu yang seharusnya tidak mereka lakukan dalam halusinasi spiritual, yang membuat takdir mereka terjalin. Halusinasi spiritual hampir sama dengan dunia spiritual, di mana rasa realitas tidak kurang dari realitas sejati. Dominic juga pria pertama yang berhubungan intim dengannya. Meskipun dia memang memiliki perasaan khusus padanya, dia tidak mau menunjukkannya di depan gadis-gadis lain. Begitu saja, semua orang mulai mengucapkan selamat tinggal padanya. Setelah masing-masing dari mereka selesai berbicara, mereka akan maju dan memeluknya, yang membuatnya benar-benar terdiam. Ia tertawa getir di dalam hatinya. Apa yang mereka lakukan? Aku hanya akan melakukan perjalanan, tapi mereka membuatku merasa kita akan dipisahkan oleh hidup dan mati. Mungkin jika mereka mengetahui pikirannya sekarang, gadis-gadis ini akan berpikir bahwa itu dia terlalu sombong untuk mengabaikan bahaya yang akan dia hadapi di domain spiritual. Tetapi kenyataannya dia sudah cukup kuat untuk menghadapi segala jenis situasi yang dia temui di sana. Bahkan jika dia tidak membuat kemajuan lebih lanjut untuk menerobos,
dia masih seorang kaisar prasurga, yang memiliki roh kaisar surga dan juga teknik cloning tingkat 6 yang dapat memanggil 81 klon. Dwight telah memberitahunya bahwa itu hanya ada 5 pejuang kekaisaran dan kaisar surga di domain spiritual, jadi dia tidak merasakan ancaman sama sekali. Seperti kata pepatah, semua skema tidak berguna dalam menghadapi kekuatan sejati. Sekarang Dominic lebih dari sama dengan semua tantangan dalam domain spiritual. Bahkan Darren, kaisar surga, juga tidak akan memiliki kesempatan untuk mengalahkannya begitu dia memanggil 81 klonnya. Dari situlah kepercayaan dirinya berasal. Selanjutnya, dia tidak akan tinggal di alam kaisar prasurga sepanjang waktu, karena Lacey dan Lori terus mengumpulkan poin super kaya di dunia spiritual untuknya. Begitu mereka mengumpulkan 10 juta poin super kaya lagi, konstitusinya akan menerobos ke alam kaisar surga, ketika Darren tidak lebih dari seekor semut di depannya. Tapi Dominic tidak suka menjadi terkenal dan selalu menyimpan profil rendah, sehingga bahkan pacarnya semua disimpan dalam kegelapan tentang kekuatan sejati. Dia suka menyelesaikan pekerjaannya secara diam-diam dan tanpa disadari. Kecuali dia tidak punya pilihan, atau dia yakin bahwa dia benar-benar tak terkalahkan, dia tidak akan mengekspos dirinya sendiri. Jika dia tidak menyimpan kepribadian low profile ini sepanjang waktu, bahkan dengan bantuan sistem, dia mungkin tidak dapat mencapai prestasinya saat ini. Mungkin dia sudah ditangkap dan dipotong-potong untuk dipelajari ketika dia berada di bumi sebelumnya. Setelah semua orang mengucapkan selamat tinggal, Dominic menghibur mereka. Jangan khawatir. Apa kamu tidak tahu aku orang seperti apa? Jika aku sombong dan tidak menghargai hidupku, bagaimana aku bisa pergi jauh-jauh dari bumi ke tempatku sekarang? Jadi kamu hanya perlu menungguku di bumi dan mencoba menerobos ke alam abadi sesegera mungkin. Pada saat itu, aku akan dapat membawa kamu untuk melakukan perjalanan melalui alam semesta. Dominic, jangan khawatir, pergi saja. Dengan aku dan Lord di sini, kami pasti akan mendesak semua orang untuk berkultivasi dengan rajin. Darla berjanji. Kami akan bekerja keras untuk memenuhi harapan Anda. Celia pun berjanji dengan wajah serius. Wanar dan yang lainnya juga mengangguk. Melihat tekad di mata semua orang, Dominic merasa cukup lega. Meskipun sampai sekarang, dia belum menemukan cara untuk menghadapi hubungan yang berantakan ini. Semua pacarnya sepertinya memahaminya dan tidak pernah mencoba menekannya untuk mengambil keputusan apapun. Dia adalah pria yang sangat ragu-ragu tentang hubungan, tetapi mereka membebaskannya dari konflik internal yang intens itu. Bahkan, mereka juga samar-samar merasa bahwa hubungan mereka saat ini mungkin yang terbaik dan tidak boleh rusak. Selama mereka bisa tinggal di sisi Dominic S., mereka puas. Terlebih lagi, semakin lama mereka bersamanya, semakin mereka mengenalnya. Ini adalah pria yang bisa dibujuk dengan akal, bukan dengan paksaan. Jika mereka menekannya terlalu keras, mereka hanya akan menolaknya. Jadi mereka semua menyetujui hubungan ini dan percaya bahwa dia akan memberitahu mereka perasaannya yang sebenarnya cepat atau lambat. Untuk sedikitnya, bahkan jika dia tidak tertarik pada mereka, mereka bersedia mengikutinya karena dia adalah orang yang sangat baik yang telah mengalahkan hampir semua pria lain. Terima kasih semuanya. Tapi sekarang aku terdesak waktu, jadi aku harus bergegas ke domain spiritual sesegera mungkin. Tapi jangan khawatir. Setelah kamu mencapai realm abadi, kita akan memiliki banyak waktu untuk bersama-sama. Dominic berkata dengan nada senang. Pada akhirnya, di bawah tatapan Gan para wanita ini, dia akhirnya meninggalkan bumi dan menuju ke arah domain spiritual. Dengan koordinat yang diberikan oleh Angela, ia tidak takut salah jalan. Karena waktu dan ruang bukan lagi belenggu baginya, dia berangkat dengan kecepatan penuh, yang tidak bisa lebih cepat lagi. Dalam domain spiritual, peradaban tingkat 9. Sementara Dominic bergegas dalam perjalanan, Dwight dan Diana kembali. Diana masih makhluk roh. Mereka pertama kali pergi ke Dickens dan Dylan dan bertanya apakah ada hal besar yang terjadi di domain spiritual belakangan ini. Yang paling mereka khawatirkan adalah gerakan Darren, tetapi yang mengejutkan, Darren sama sekali tidak muncul di domain spiritual selama periode waktu ini. Dwight tidak mengerti. Secara logika, karena sudah sangat lama, seharusnya Darren sudah menaklukkan tim super mesin dan ras pemakan jiwa, mengingat kekuatannya yang besar sebagai kaisar surga. Sekarang seharusnya dia kembali ke domain spiritual untuk terus mencari Diana. Tetapi tidak ada tanda-tanda keberadaannya sama sekali. Tapi bagaimanapun, ini telah menyelamatkan domain spiritual dari kehancuran lebih lanjut, jadi Dwight dan Diana sama-sama menghela nafas lega. Tidak peduli apa yang menyebabkan hilangnya Darren, domain spiritual aman, setidaknya untuk saat ini. Jadi mereka masih punya waktu untuk bersiap. Mereka berempat berdiskusi dan kemudian sampai pada keputusan bahwa yang terpenting saat ini adalah merekonstruksi tubuh Diana. Makhluk roh akan selalu membuatnya tunduk pada banyak batasan. Tapi sebelum itu, mereka pertama-tama harus menyembuhkan luka mereka dan pulih ke kondisi puncak mereka. Toh mereka sekarang sudah tidak mendapat bantuan besar Darren lagi. Begitu sesuatu yang tidak terduga terjadi, rekonstruksi akan gagal lagi seperti terakhir kali. Setelah diskusi, Dickens dan Dylan kembali melanjutkan penyembuhan mereka,
meninggalkan Dwight dan Diana di tempat mereka berada. Tuan Dwight, apakah kamu benar-benar akan membiarkan Dominic datang ke domain spiritual? Tanya Diana. Ya, kenapa? Kamu tidak ingin dia melihatnya? Dwight bertanya sambil tersenyum. Wajah Diana bersemu merah karena pertanyaan itu. Dia ragu-ragu sejenak dan kemudian berkata, "Ya, tapi aku takut dia akan bertemu Darren. Mengingat temperamen Darren, dia pasti akan berusaha membunuh Dominic dengan cara apapun." Dwight menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum. "Kamu benar-benar meremehkan kekuatan Dominic. Dia memiliki roh alam Kaisar Surga. Jika dia dan Darren saling berhadapan, tidak ada yang bisa mengatakan siapa yang akan menang. Tapi dia juga mengatakan bahwa dia belum mencapai alam Kaisar Surga pada kenyataannya, hanya makhluk rohnya yang memiliki. Ya, Darren adalah Kaisar Surga yang asli." Diana masih agak khawatir. "Dominic tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Aku dapat melihat bahwa itu dari fakta bahwa itu ia mampu melawan Mythlastar Mysticism. Bahkan Darren hanya bisa menonaktifkan mistisisme Mythlastar tetapi tidak memiliki cara untuk melawannya. Jadi, kamu lihat, Dominic memiliki rahasia besar pada dirinya. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Apa kamu mengerti sekarang?" Dwight menjelaskan secara misterius. Sebenarnya, dia tidak yakin apa hasilnya jika Dominic dihadapkan Darren baik, tetapi dalam situasi saat ini, ia hanya bisa memilih untuk percaya pada Dominic. Bahkan jika Darren kembali, mereka masih memiliki kesempatan untuk melawan dengan bantuan Dominic S. Jika tidak mungkin bagi mereka untuk menghentikan Darren, meskipun mereka juga memiliki puluhan kultivator di alam prakekaisaran. Apalagi Dominic sudah memberitahunya bahwa dia akan berurusan dengan Darren. Karena Dominic begitu percaya diri, maka dia dengan senang hati menyerahkan Darren padanya. Dia hanya berharap Dominic tidak melebih-lebihkan dirinya sendiri. Meskipun dia berpikir bahwa Dominic memiliki sedikit kesempatan untuk mengalahkan Darren, masih bagus jika dia bisa menarik Darren menjauh dari domain spiritual. Tapi, Diana ingin mengatakan sesuatu lagi, tapi disela oleh Dwight. "Tidak peduli apa, Dominic adalah petarung kekaisaran yang kekuatan jiwanya telah mencapai ranah Kaisar Surga. Dia akan sangat membantu kita setelah dia tiba di sini. Setelah kami memulihkan diri, kami akan membantu kamu menyelesaikan rekonstruksi tubuh fisik kamu. Kali ini, kita harus berhasil, jadi Dominic harus berada di sini untuk kita. Jika Darren kembali, kamu harus menjaga jarak sementara dari Dominic. Jika kami tidak mengatakan apapun, Darren tidak boleh belajar tentang hubungan kalian dalam waktu singkat." "Baiklah." Diana hanya bisa menganggukkan kepalanya setuju. Seperti yang Dwight katakan, mereka masih memiliki beberapa harapan jika Dominic datang untuk bergabung dengan mereka. Tapi jika Dominic tidak muncul, dia harus berurusan dengan Darren sendiri. Tapi saat ini, dia tidak ingin berhubungan dengan Darren. "Diana, kembali dan bersiaplah. Sebelum rekonstruksi tubuh fisik kamu harus memulihkan roh kamu ke kondisi puncaknya. Kita tidak bisa gagal lagi." "Oke. Terima kasih untuk semuanya, Tuan Dwight. Kalau begitu, aku akan pergi sekarang." Diana pergi setelah itu. Setelah dia pergi, Dwight berdiri di tempatnya untuk sementara waktu. Seharusnya dia mulai menyiapkan lapangan untuk rekonstruksi tubuh fisik Diana. Tapi ini masih pagi, karena butuh beberapa waktu bagi Dickens dan Dylan untuk pulih dari luka-luka mereka. Jadi dia memutuskan untuk memeriksa markas tim mesin super. Dia ingin mencari tahu alasan mengapa Darren menghilang dalam waktu yang lama. Itu tidak masuk akal. Ketika sesuatu yang tidak biasa terjadi, itu berarti pasti ada yang salah. Dia segera bergegas ke tempat di mana tim super mesin berada. Domain spiritual masih damai, tetapi mereka yang telah mencapai alam prakekaisaran di sini semua sadar bahwa itu hanya ketenangan sebelum badai. Mereka telah menerima 2 perintah dari 5 kaisar domain spiritual untuk bersiap bertempur. Banyak kekuatan besar telah mengirim keturunan lineal mereka dengan bakat besar ke tempat lain, untuk meninggalkan beberapa penerus untuk diri mereka sendiri. Jika tidak, klan mereka mungkin akan musnah dan warisan mereka akan dipotong. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Ketika Dwight terbang keluar dari domain spiritual dan melintasi zona isolasi, dia melihat bahwa itu tempat yang awalnya milik tim mesin super telah menjadi lubang hitam super besar. Meskipun dia sudah ada sejak zaman kuno dan telah melihat begitu banyak dunia, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menganga melihatnya. Keberadaan lubang hitam sebesar itu benar-benar melebihi imajinasinya. Dia bahkan belum pernah mendengarnya, apalagi melihatnya secara langsung. Lubang belakang adalah salah satu fenomena paling menakutkan di kosmos. Mereka akan terjadi dalam banyak situasi yang berbeda, tetapi penyebab utamanya selalu sama, yaitu kekuatan mereka telah mencapai titik kritis. Semakin besar dan berat lubang hitam itu, semakin besar kekuatan destruktifnya. Lubang hitam kecil biasa bukanlah sesuatu yang perlu dikhawatirkan orang, karena mereka akan segera menghilang. Tapi ini pertama kalinya Dwight melihat yang begitu besar. Dia bisa merasakan bahwa itu kekuatan mengerikan di dalamnya belum hilang, yang berarti bahwa itu akan berkembang lebih jauh. Bahkan dia, seorang kaisar prasurga,
tidak berani memasuki lubang secara langsung. Bagaimana lubang ini terbentuk? Gumamnya dalam hati. Apakah itu disebabkan oleh pertempuran antara Darren dan tim Super Machinery? Itu tidak mungkin. Dia menggelengkan kepalanya. Darren memiliki kekuatan seperti itu. Bagaimanapun, dia adalah kaisar surga yang asli. Tetapi Dwight benar-benar meragukan bahwa tim mesin super cukup kuat untuk membuat lubang seperti itu, meskipun mereka memiliki otak marah mereka. Kembali ketika tim mesin super menyerbu domain spiritual, Dwight telah memimpin 5 kaisar untuk mengalahkan mereka kembali dan kemudian bahkan mendekati markas mereka. Jika bukan karena dorongan tiba-tiba untuk menghentikan Darren dan yang lainnya agar tidak benar-benar menghancurkan otak Maro dari tim mesin super, mereka akan langsung melancarkan serangan pada waktu itu. Sekarang saat dia memikirkannya lagi, dia berkeringat dingin. Jika dia tidak menghentikan teman-temannya pada saat itu, apakah 5 kaisar domain spiritual telah benar-benar musnah? Dia tidak tahu, tapi semuanya mungkin. Dwight berkeringat dingin ketika dia melihat bahwa lubang hitam itu sekarang sudah menutupi sekitar 1/10 dari tempat ini, yang telah menjadi peradaban tingkat 8 sebelumnya. Dan itu masih berkembang. Ukurannya membuatnya menggigil. Jika ini memang dihasilkan dari pertempuran antara Darren dan tim mesin super, maka tim mesin super juga harus memiliki kaisar surga di antara mereka. Karena hanya pertarungan antara kaisar surga yang bisa menyebabkan lubang hitam sebesar itu. Dwight dan lainnya semuanya sangat meremehkan kekuatan tim mesin super. Orang-orang yang telah dikirim untuk menyerang domain spiritual oleh tim mesin super hanyalah pasukan yang tidak efektif. Petarung mereka yang sangat kuat pasti menjaga otak marah mereka sepanjang waktu. Setelah memikirkannya baik-baik, Dwight teringat sesuatu. Tidak heran jika ketika anak buahnya siap menyerang Marrow Brain dengan niat untuk sepenuhnya memusnahkan tim mesin super, dia tiba-tiba mendapat perasaan yang tidak menyenangkan. Dia merasa sesuatu yang buruk akan terjadi, jadi dia menghentikan mereka. Dia bahkan melakukan ramalan setelah dia kembali, tetapi simbol divinatori tidak menunjukkan sesuatu yang aneh, jadi dia meletakkannya di belakangnya. Sekarang dia menyadari bahwa firasatnya telah benar. Jika dia tidak menghentikan serangan tepat waktu, mereka semua akan kehilangan nyawa di sana. Meskipun ada kaisar prasurga lain selain dia di kelompoknya, masih tidak mungkin bagi mereka untuk mengalahkan kaisar surga asli, yang kekuatannya jauh di atas mereka. Adapun mengapa tim mesin super hanya mengirimkan beberapa umpan meriam untuk menyerang mereka, Dwight tidak tahu. Mungkin domain spiritual diberkati oleh Tuhan dan tidak ditakdirkan untuk binasa. Tapi apakah domain spiritual akan beruntung lagi kali ini? Dwight memikirkan semua kemungkinan dalam benaknya. Pada akhirnya, dia masih harus menggantungkan harapannya pada Dominic, yang mungkin menjadi sedotan penyelamat hidup bagi mereka. Hanya Dominic yang bisa membawa perubahan haluan ke domain spiritual. Tapi sekarang, Dwight harus mengesampingkan semua kekhawatirannya dan mencari tahu bagaimana lubang hitam ini terbentuk. Karena tim mesin super juga memiliki Heart Emperor, lalu apa hasil dari pertarungan mereka dengan Darren? Apakah mereka berdua menderita kerugian besar? Meskipun Darren baru saja berhasil mencapai alam kaisar surga, dia telah menggabungkan kepribadian gandanya, jadi dia jelas bukan seseorang yang bisa dibandingkan dengan kaisar surga biasa. Dwight secara pribadi pernah mengalami kekuatan Darren sebelumnya, jadi dia tahu bahwa kekuatannya akan meningkat secara substansial setelah dia menjadi marah. Tapi setelah menghilang dalam jangka waktu yang lama, di mana Darren sekarang? Dwight menduga bahwa itu dia mungkin terluka saat bertarung dengan kaisar surga dari tim mesin super dan sekarang bersembunyi di suatu tempat untuk pulih. Jika memang demikian, maka tim mesin super seharusnya juga tidak lolos tanpa cedera. Saat ini, Dwight sangat ingin tahu apa yang terjadi pada tim mesin super. Itu sangat penting, karena itu terkait dengan hidup dan mati makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya di domain spiritual. Apa yang paling Dwight harapkan adalah bahwa kedua belah pihak akhirnya terluka berat dan berada di ambang kematian. Kemudian, mereka harus menemukan tempat untuk memulihkan diri selama ratusan atau bahkan puluhan ribu tahun. Ketika mereka akhirnya kembali, Dwight percaya bahwa itu Dominic akan menerobos ke alam kaisar surga saat itu dan akan mampu melawan mereka. Pada saat itu, domain spiritual akan lebih mungkin untuk bertahan hidup. Tentu saja, ada hasil yang lebih baik lagi, yaitu Darren dan kaisar surga dari tim mesin super telah binasa bersama. Tapi itu hampir mustahil. Mereka semua harus memiliki beberapa trik untuk membantu mereka menghindari situasi itu. Jadi kemungkinan dua kaisar surga saling membunuh sangat kecil. Tidak ada yang ingin mati. Paling banyak, mereka akan terluka parah, maka mereka pasti akan berhenti dan mundur. Dwight sangat jelas tentang itu, jadi keinginan terbesarnya adalah Darren dan tim mesin super sama-sama menderita kerugian besar. Itu akan membeli beberapa waktu untuk domain spiritual, serta Dominic. Kemampuan Dominic untuk melawan Myrtle Star Mysticism sangat mengesankan Dwight. Dwight percaya bahwa, dengan waktu yang cukup, Dominic akan tumbuh cukup kuat untuk dapat menahan serangan yang dilancarkan oleh Darren. Setelah menatap lubang hitam besar untuk waktu yang lama, Dwight mengertakkan giginya dan akhirnya memutuskan untuk masuk ke dalamnya dan mencari tahu sendiri.
Dia harus pergi memeriksa jejak yang telah ditinggalkan, sehingga dia bisa menentukan apa hasil pertarungan antara Kaisar Surga. Myrtle Star Mysticism-nya akan mengecewakannya ketika datang ke Kaisar Surga. Mereka jauh lebih kuat darinya. Bahkan jika dia menggunakan Myrtle Star Mysticism untuk menghitung hasil pertarungan, itu tidak akan akurat. Sebaliknya, itu bahkan akan mempengaruhi penilaiannya. Semakin dekat dia ke pusat lubang hitam, semakin kuat energinya. Sebuah kekuatan hisap menarik segala sesuatu ke dalam di dalam lubang hitam. Awalnya itu tidak menimbulkan ancaman apapun bagi Dwight, tetapi saat dia masuk semakin dalam, dia perlahan-lahan merasakan kengerian. Meskipun dia adalah Kaisar Prasurga, dia tetap harus berhati-hati. Kekuatan yang sempat meletus ketika lubang hitam besar yang terbentuk ini bahkan cukup untuk membunuh Darren dengan segera, belum lagi dirinya. Setelah tiba di pusat lubang hitam, dia harus menggunakan semua kekuatannya untuk melawan kekuatan hisap yang mengerikan. Begitu dia tersedot, dia akan dikompresi dan dipotong oleh ruang tumpang tindih yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan jika dia bisa melarikan diri sempit, dia masih akan diteleport ke ruang lain. Jika dia beruntung dan tiba di tempat yang cocok untuk ditinggali, maka dia bisa perlahan mencari jalan pulang. Tetapi sebaliknya, jika dia dikirim ke lingkungan yang sangat parah, dia pasti akan dibunuh. Meskipun dia sudah menjadi petarung top di domain spiritual, dia hanyalah seorang kultivator rata-rata di alam semesta, sedangkan Kaisar Surga adalah pejuang sejati di alam semesta. Mereka bisa bergerak bebas dan mendapatkan rasa hormat dari semua peradaban. Adapun ahli perkasa, mereka memiliki posisi dominan di alam semesta. Kemanapun mereka pergi, mereka akan menimbulkan sensasi. Saat Dwight merasakan energi mengerikan di dalam lubang hitam, wajahnya sangat terkejut. Sepertinya dia sekarang mengalami ledakan lengkap kekuatan Kaisar Surga, memberinya perasaan tidak berdaya yang mendalam. Apakah ini kekuatan sebenarnya dari seorang Kaisar Surga? Aku tidak pernah bisa melakukan ini. Dia mengungkapkan kekaguman di dalam hatinya. Pantas saja dia sama sekali tidak mampu melawan Darren. Kesenjangan di antara mereka memang sangat besar. Dwight bahkan merasa jika ia hadir saat lubang hitam tercipta, energi ledakannya saja pasti sudah merenggut nyawanya. Kekuatan Kaisar Surga sangat mengerikan. Kita tidak akan pernah bisa selamat dari serangan mereka. Gumamnya pada diri sendiri tanpa daya. Namun, lubang hitam itu tidak terbentuk karena pertarungan antara dua Kaisar Surga, tetapi adalah sesuatu yang terjadi setelah penyalaan energi yang dikumpulkan oleh Ratu Tim Mesin Super setelah mengambil banyak peradaban. Kekuatan dari ledakan itu bahkan sebanding dengan ledakan diri Kaisar Surga. Ratu Tim Mesin Super juga seorang Kaisar Prasurga seperti Dwight, yang belum mencapai tingkat Kaisar Surga. Tapi dia memiliki harta karun yang diberikan kepadanya oleh seorang ahli perkasa, yang memungkinkannya untuk setara dengan Kaisar Surga sejati. Tentu saja, dia perlu membayar harga saat menggunakan harta ini, karena itu milik ahli perkasa dan tidak seharusnya mudah dikendalikan di tangannya. Vitalitasnya juga akan sangat melemah saat dia melawan musuh-musuhnya dengan itu. Karena itu, ketika dia terpojok dan tidak memiliki kekuatan lagi untuk menyerang balik, dia memilih untuk menjatuhkan Darren bersamanya. Tapi yang tidak dia ketahui adalah ketika Darren berubah menjadi kepribadian sekundernya yang kejam, dia akan menjadi jauh lebih kuat daripada Kaisar Surga biasa. Meskipun demikian, Darren masih menderita luka serius dan harus mencari tempat rahasia untuk pulih. Sebenarnya, dia telah membuat pelarian sempit, sehingga bisa dilihat betapa mengerikannya kekuatan ledakan dari serangan mematikan terakhir Ratu. Bahkan Darren tidak bisa melepaskan serangan yang begitu mengerikan. Fluktuasi energi yang mengerikan setelah pertarungan masih bisa membuat Dwight merasakan ketakutan yang ekstrim sekarang. Entah bagaimana, dia sepertinya mendapatkan sekilas pertarungan sengit saat itu. Ia merasakan kejang kepanikan. Dia benar-benar bersyukur bahwa mereka tidak melancarkan serangan ke tim mesin super saat itu. Jika tidak satu pun dari mereka akan selamat. Tapi sekarang, dia semakin yakin bahwa Darren pasti terluka parah dan sedang menyembuhkan lukanya yang entah di mana. Setelah mendapatkan jawaban yang dia inginkan, dia menghela nafas lega dan berbalik untuk pergi. Sekarang dia tahu bahwa Darren tidak akan kembali ke domain spiritual dalam waktu dekat, dia akan bekerja sama dengan anak buahnya dan membuat persiapan dalam periode waktu berikutnya. Hal pertama yang perlu mereka lakukan adalah membantu Diana merekonstruksi tubuh fisiknya setelah Dominic tiba. Kemudian Dwight akan mengajarkan Dominic beberapa keterampilan, sehingga akan jauh lebih mudah baginya untuk menerobos dan menjadi Kaisar Surga yang sesungguhnya. Dominic bisa datang jauh-jauh ke tempat dia sekarang dari peradaban yang lebih rendah. Dia tidak bisa melakukannya tanpa memiliki bakat besar dan nasib baik. Dwight memutuskan untuk memberinya beberapa bimbingan yang tepat, berharap bahwa itu dia secara ajaib akan mencapai alam Kaisar Surga sebelum Darren kembali. Setelah mengambil keputusan, dia kembali ke domain spiritual dan mengirim lokasi domain spiritual dan pesan ke Dominic, menyuruhnya untuk datang sesegera mungkin. Dia kemudian mulai menyiapkan lapangan untuk rekonstruksi tubuh Diana. Saat ini, Dominic masih dalam perjalanan. Ruang di sekitarnya terus berubah, seolah-olah dia adalah seorang penjelajah waktu.
Ini adalah bagaimana seorang pejuang imperial yang tidak memiliki belenggu ruang dan waktu perjalanan di alam semesta. Sekarang dia melakukan perjalanan jauh lebih cepat daripada yang dia lakukan di ruang 12 dimensi. Segera, dia juga sampai pada posisi di mana lubang hitam besar itu berada. Dengan sistem, tidak ada ruang yang bisa memblokirnya menerima pesan dari orang lain. Bahkan lubang hitam tidak terkecuali. Ia melirik lubang hitam itu lalu mengabaikannya. Dia sudah menentukan arah domain spiritual. Domain spiritual adalah peradaban tingkat 9, yang wilayahnya agak besar. Ia harus secepatnya sampai di sana. Benua Panta adalah benua terbesar di pusat domain spiritual. Hutan elf, tempat tinggal ras elf, juga terletak di sini. Terlepas dari ras yang tak terhitung jumlahnya, ada juga patung 5 kaisar domain spiritual di benua ini. Setiap hari, makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya akan bergegas dari seluruh penjuru domain spiritual untuk memberi penghormatan kepada 5 kaisar domain spiritual. Benua Panta terbagi menjadi 5 wilayah, yaitu wilayah utara, wilayah selatan, wilayah timur, wilayah barat, dan wilayah tengah. Mereka mewakili 5 elemen umum dari logam, kayu, air, api, dan tanah. Hutan elf terletak di wilayah paling selatan benua Panta. Ras elf adalah klan yang sangat terkenal. Namun, mereka tidak terkenal karena kekuatan mereka, tetapi untuk wanita cantik mereka. Kekuatan utama dalam domain spiritual adalah semua pemuja mereka, terutama para pemuda. Siapapun yang memiliki 2 pelayan yang berasal dari ras elf pasti akan menjadi pusat perhatian. Di antara generasi muda, mereka yang dapat dihargai dengan wanita peri adalah penerus atau keturunan lineal yang telah memberikan kontribusi besar. Di masa lalu, wanita peri selalu menjadi target ideal bagi kekuatan gelap itu. Mereka menjual wanita-wanita ini di dunia bawah tanah dengan harga yang sangat tinggi. Tapi di masa lalu, ras elf tidak berdaya untuk melakukan apapun. Kekuatan mereka secara keseluruhan tidak cukup kuat, dan mereka juga tidak memiliki pendukung yang kuat untuk membela mereka, jadi mereka hanya bisa mengecilkan jangkauan aktivitas mereka. Meski begitu, itu tetap tidak bisa menghentikan mereka yang ingin menghasilkan banyak uang dari mereka. Kabarnya, beberapa puluh ribu wanita peri telah direnggut oleh kekuatan jahat ketika mereka berkumpul bersama. Menimbulkan sensasi hebat saat itu. Segera setelah itu, sejumlah besar dari mereka muncul sebagai barang lelang di berbagai lelang bawah tanah. Kekuatan jahat itu telah memperoleh keuntungan yang sangat besar. Karena ini, ras elf sangat marah. Memiliki sejumlah besar wanita klan mereka hilang adalah kerugian besar bagi mereka. Kemudian, mereka menghabiskan banyak uang untuk mengetahui bahwa itu adalah ras bersayap yang tinggal di benua Panta yang telah menculik wanita klan mereka. Ratu Peri pergi ke ras bersayap untuk menuntut penjelasan. Tetapi ras bersayap menolak untuk mengakui kejahatan mereka dan bahkan memintanya untuk menghasilkan beberapa bukti. Namun ras elf tidak memiliki bukti apapun. Bahkan tidak mungkin bagi mereka untuk melacak Winged Race jika mereka tidak membayar banyak uang untuk mendapatkan petunjuk. Pada akhirnya, Ratu sangat marah sehingga dia menyerang mereka, tetapi dia akhirnya dipukuli dengan keras oleh Patriark ras bersayap. Segera setelah dia kembali, dia turun tahta. Dan kemudian Eliza, wanita yang akan mengubah nasib ras elf, berhasil menempati posisi Ratu Peri. Setelah menjabat, dia mulai membersihkan aturan dan peraturan lama yang tidak berguna. Pertama, dia memerintahkan anggota klannya untuk keluar dan melakukan kontak dengan dunia luar. Dia memimpin mereka untuk mengunjungi berbagai kekuatan domain spiritual dan mengirim hadiah unik ke hutan elf, seperti air umur panjang yang disebut Life Spring, serta wanita cantik mereka, untuk mendapatkan bantuan dari kekuatan besar tersebut. Daripada dimata-matai atau ditangkap secara diam-diam, dia berpikir bahwa itu lebih baik mengirim harta ini secara terbuka. Pada awalnya, pikirannya ditolak oleh hampir seluruh ras elf. Tidak ada yang mau menjadi budak di klan besar itu. Tidak ada yang bisa dilakukan untuk ditangkap, tetapi mereka semua berpikir bahwa itu Ratu Peri yang baru melakukan kejahatan ketika dia mengirim wanita klannya ke pasukan utama itu sebagai hadiah. Tapi Eliza tetap menempuh jalannya sendiri. Bertahan di bawah tekanan yang begitu besar, dia terus menjalankan rencananya. Tidak peduli bagaimana anggota klannya memandangnya atau memarahinya di belakang punggungnya, dia menahannya dalam hati. Dia percaya bahwa itu selama dia mengikuti gagasannya sendiri, ras elf akan mengubah nasibnya dan menjadi cukup kuat untuk menghindari sering diburu seperti mangsa. Pada tahap awal reformasi ras elf, Eliza menghadapi banyak keraguan, pertentangan, dan bahkan kutukan di belakang punggungnya. Bagaimanapun, sebagai Ratu Elf, dia seharusnya tidak memberikan rakyatnya kepada kekuatan besar itu. Selama beberapa generasi, sudah menjadi tugas Ratu Elf untuk melindungi para elf. Eliza adalah satu-satunya yang memberikan bangsanya kepada kekuatan besar. Tapi melengsarkannya juga merupakan tugas yang sulit bagi para elf. Lagi pula, dia membawa pusaka ras elf. Tidak ada yang bisa mereka lakukan selama dia menolak untuk menyerahkannya. Karena itu, Eliza sama sekali mengabaikan mereka. Di bawah tekanan besar, dia bersikeras menjalankan rencananya.
Dia sangat sadar bahwa itu untuk mengubah nasib ras elf. Dia harus menghancurkan dan membangunnya kembali. Alih-alih memiliki berbagai kekuatan di domain spiritual memata-matai dan menaikkan harga wanita elf ke tingkat selangit, lebih baik bermurah hati dan memberi mereka rela untuk membuat kesan yang baik pada kekuatan utama. Adapun kesalahpahaman para elf, Eliza percaya bahwa tidak lama lagi mereka akan mengenali usahanya yang sulit. Setelah penampilannya, dia mulai berkunjung ke berbagai kekuatan tingkat atas spiritual domain, memberi mereka Water of Life dari Life Spring dan wanita elfish. Secara bertahap, situasinya meningkat. Pada saat itu, hal itu menyebabkan kehebohan di domain spiritual. Di permukaan, pasukan tampaknya tidak peduli, tetapi mereka diam-diam berharap Eliza akan mengunjungi mereka. Ini menunjukkan bahwa ras elf telah mendapatkan persetujuan mereka. Dan para elf juga akan mendapat manfaat besar. Itu adalah kasus sederhana membunuh dua burung dengan satu batu. Tentu saja, aspek yang paling penting adalah reputasi mereka. Misalnya, jika salah satu pasukan mampu mengamankan kunjungan dari ras elf sementara yang lain tidak dapat melakukannya, itu akan menunjukkan bahwa itu mereka lebih kuat. Reputasi sangat penting bagi semua kekuatan di domain spiritual. Perlahan, semua kekuatan yang dikunjungi Eliza akan menyambut hangat para elf. Mereka juga menyatakan bahwa itu mereka akan memperlakukan wanita elf dengan baik dan berteman dengan ras elf. Akhirnya, Eliza telah menyuap hampir semua kekuatan tingkat atas di domain spiritual. Ras elf dinyatakan dilindungi, dan tidak ada yang diizinkan untuk menangkap atau menjual wanita peri di wilayah pengaruh mereka. Jika mereka ketahuan, mereka akan menghadapi hukuman berat. Meskipun bisnis yang menguntungkan itu tidak dapat dilarang sepenuhnya, setidaknya 99% dari itu bisa. Itu secara signifikan lebih baik dari sebelumnya. Bahkan jika seseorang menantang bahaya, mereka hanya bisa melakukannya secara rahasia. Dengan deklarasi pasukan utama, para elf akhirnya bisa meninggalkan hutan elf tanpa takut diculik kapan saja. Ketika mereka pertama kali melakukan kontak dengan dunia luar, mereka mulai memperdagangkan spesialisasi mereka sendiri untuk berbagai sumber daya. Secara keseluruhan, kekuatan mereka terus meningkat. Para wanita peri yang dikirim tidak bahagia seperti saat mereka ditangkap dan dijual. Beberapa dari mereka bahkan menjadi selir bagi orang-orang berkuasa, yang sangat mulia. Suara para elf yang menanyai Eliza juga memudar secara bertahap. Dari oposisi dan skeptisisme hingga penerimaan dan penyembahan. Eliza telah benar-benar mengubah citranya di antara para elf, menjadi ratu yang telah mengubah nasib mereka. Dia pasti akan diingat dalam sejarah waktu. Namun, ras elf menyinggung beberapa kekuatan lain sebagai akibat dari ini. Dan tidak ada yang bisa mereka lakukan. Di domain spiritual, ada banyak kekuatan. Mereka tidak bisa mempertimbangkan setiap kekuatan. Mereka hanya bisa berteman dengan beberapa yang teratas. Jika tidak, bahkan jika mereka memberikan semua wanita peri, tidak akan cukup untuk berkeliling. Eliza menyadari betapa sulitnya bagi para elf untuk mencapai keadaan mereka saat ini. Dan untuk mempertahankannya, mereka harus menjaga hubungan persahabatan dengan kekuatan paling kuat di kawasan itu. Itulah mengapa Eliza kadang-kadang membawa air kehidupan dari mata air kehidupan, serta wanita peri yang telah dilatih secara khusus untuk mengunjungi kekuatan utama domain spiritual. Upacara pengorbanan 100 tahun ras elf juga merupakan kesempatan bagi mereka untuk menunjukkan kekuatan mereka ke domain spiritual. Mereka mengundang semua kekuatan domain spiritual yang memiliki hubungan baik dengan mereka untuk menghadiri upacara tersebut. Bersamaan dengan itu, mereka memberitahu semua orang bahwa masih ada orang dan pasukan yang diam-diam memata-matai wanita peri. Ras elf saat ini tidak seperti dulu. Mereka tidak bisa dengan mudah dimanipulasi. Siapapun yang menetas plot melawan para elf harus siap membayar mahal. Dengan demikian, upacara pengorbanan sangat penting bagi para elf. Biasanya, mereka akan mulai merencanakan beberapa tahun sebelumnya. Mereka terikat untuk mengungkapkan sisi yang sama sekali baru dari diri mereka kepada kekuatan utama di domain spiritual. Saat upacara pengorbanan mendekat, seluruh ras elf menjadi panik. Pada saat itu, seorang wanita dengan telinga runcing dan pesona dewasa berdiri di puncak menara tertinggi, dengan tatapan kosong menatap para elf yang sibuk di bawah. Eliza, Ratu Elf, yang telah mengubah nasib para elf. Semua pasukan domain spiritual dikirim undangan ke upacara pengorbanan, dan mereka sudah memberikan jawaban mereka. Mereka semua setuju untuk menghadiri upacara tersebut. Kekuatan keseluruhan elf hanya dianggap rata-rata di seluruh domain spiritual. Namun, mereka memiliki daya tarik besar. Eliza tidak diragukan lagi adalah salah satu alasan kesuksesan para elf saat ini. Tanpa dia, para elf mungkin masih terisolasi, tidak bisa melihat cahaya siang hari. Mereka harus terus-menerus takut ditangkap oleh kekuatan lain, sehingga mereka harus menjual diri mereka sebagai mainan kepada tokoh-tokoh kuat. Saat itu, hutan peri selalu dikelilingi oleh sekelompok orang yang ingin menghasilkan uang dari para wanita peri. Jika mereka bisa menangkap salah satu dari mereka, mereka bisa mendapatkan jumlah yang besar.
Perdagangan wanita peri jauh lebih praktis daripada menjelajahi dan berburu harta karun. Tiba-tiba, terdengar suara ketukan di pintu. Eliza yang tenggelam dalam pikirannya mengerutkan keningnya. "Masuk!" dia berkata dengan lembut. Pintu kemudian dibuka, dan seorang wanita muda dengan cepat masuk. Lantai kayu berderit saat dia berjalan perlahan menuju Eliza. Orang ini juga memiliki telinga runcing dan terlihat mirip dengan Eliza. Tapi dia terlihat sedikit tidak dewasa. "Ibu!" Wanita muda itu terengah-engah sambil berteriak. Dia adalah putri Eliza, Angela, putri peri. Meskipun Eliza tidak melahirkan Angela, dia telah membesarkannya sejak dia masih kecil. Mereka berdua telah dikultivasikan teknik peri unik yang mereka butuhkan untuk sering berlatih bersama. Gen mereka juga memiliki banyak kesamaan. Karenanya, Angela semakin terlihat mirip dengan Eliza. "Hei! Kenapa kamu terburu-buru? Apa yang terjadi?" tanya Eliza sambil berbalik. "Ibu, aku punya kabar baik untuk dibagikan denganmu." Angela tersenyum cerah. "Oh, dan apa itu?" Eliza tertarik. "Coba ibu tebak." Angela langsung menolak untuk mengatakan apapun. Dia berusaha membuat ibunya terus menebak-nebak.